cops come through and the whiskey's run out. Cause I've been looking at you since 2:30, wanna take this downtown. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak Nuna ya yang semalam ngehubungin saya. Iya bener banget yang WA Mbak semalam. Oh iya. Nah, sebelumnya dapat kontak saya dari mana nih? Dari temen Mbak, dia ngerekomendasiin buat konseling sama Mbak. Oh gitu. Iya. Nah, Mbak Nuna berasal dari mana nih? Saya Rumahnya? kalau rumahnya saya dari Waikanan. Oh iya. Tadi kesini naik apa? Diantar sama orang tua Mbak. Cuman orang tuanya ada keperluan di Lampung Barat, jadi ya udah sayanya kesini, mereka kesana. Oh iya ya. Makasih ya Mbak udah mau adain waktu gitu buat konseling. Kirain saya WA semalam bakalan 2 atau 3 hari ke depan gitu Mbak adanya. Ternyata nggak slow respon gitu Mbak ya, langsung cepet banget gitu responnya. Makasih Mbak. Langsung oh iya boleh besok. Oh saya senang banget Mbak. Oh iya. Kebetulan saya juga lagi kosong sih waktunya hari ini. Jadi ya udah ngapa menunggu besok, hari ini aja lah ya. Iya alhamdulillah Mbak. Sebelumnya ini Mbak Nuna ini udah pernah konseling belum sih? Belum sih Mbak, baru dengar dari teman aja. Oh gitu. Udah tahu belum apa itu konseling? Belum. Jadi konseling itu di sini konseling itu adalah proses pemberi bantuan dari saya sebagai konselingnya Mbak dan Mbak sebagai klien saya, dan kita di sini akan melakukan sesi konseling untuk memecahkan suatu masalah. Iya ya Mbak, ngerti sekarang. Ya, jadi di konseling ini memiliki beberapa asas. Nah, ada 3, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, sama keterbukaan. Nah, kalau kerahasiaan ini dia apa yang Mbak ceritain ke saya itu bakal saya jaga kerahasiaannya. Oh berarti nggak akan keluar kemana-mana gitu ya Mbak? Iya, karena kita di dalam konseling ini memiliki 3 asas, yaitu kan kerahasiaan. Oh iya. Selanjutnya ini keterbukaan. Kalau asas keterbukaan dia kita bercerita di sini terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin dari masalah Mbak sendiri. Oke Mbak. Kalau kesukarelaan dia dari kliennya Mbak, sukarela nggak nih dengan saya untuk melakukan sesi konseling Sukarela ini? kok Mbak. Baiklah, mungkin langsung aja ya ke inti masalahnya Mbak Nuna sendiri. Nah, gimana nih masalahnya yang Mbak Nuna hadapin sekarang? Oke. Gini ya Mbak, sebenarnya saya tuh ada konflik sama diri saya sendiri karena mau nurutin orang tua saya, tapi itu tuh nggak sejalan gitu Mbak sama diri saya sendiri. Oke, jadi saya itu dari mahasiswa Universitas Lampung semester 3 Fakultas Pertanian dari Prodi Perikanan dan Kelautan Mbak. Nah dari saya SMA sebenarnya saya tuh nggak ada sama sekali mau masuk ke prodi ini, cuman karena kan ya saya juga minta saran sama orang-orang terdekat saya, terutama orang tua saya itu menyarankan untuk saya itu kuliahnya di situ aja, di perikanan dan kelautan, kata dia gitu. Nah pilihan keduanya baru tuh ambil di pilihan kamu. Aku tuh pengen banget ke teknik mesin Mbak, karena menurut aku fashion aku di situ gitu. Oh iya, terus masalahnya Mbak di sini di mana nih? Ya itu sebenarnya saya juga ngerasa bersalah sama diri saya sendiri karena udah nurutin apa kata orang tua saya gitu loh Mbak. Sebenarnya bukan yang mau durhaka Mbak, cuman kan gimana ya, kalau misalnya kita ngejalanin kuliah nih ya, apalagi kan durasinya nggak cuma sebulan 2 bulan tapi 4-5 tahun kan, tapi tuh nggak nyambung sama kita gitu. Dan sekarang saya udah semester 3 nih Mbak, bener-bener kayak saya tuh nggak bisa deh di sini sebenarnya, tapi gimana karena nurutin orang tua tadi dan udah terlanjur gitu. Jadi tuh kayak saya konflik sama diri saya sendiri, kayak kenapa sih diikutin gitu, kenapa nggak nego buat ngambil ke teknik mesin aja di pilihan pertama biar masuknya siapa tahu ke situ. Tapi di sisi lain ya udahlah ya, takdir kayak gitu Mbak. Kasihan juga ya sama orang tuanya. Iya, karena tuh orang tua saya bilang di perikanan dan kelautan ini peluang buat kerjanya itu besar. Kan di Indonesia ini 70% ya Mbak kurang lebih lautnya, dan ketimbang daratannya itu cuma 30%. Jadi tuh ya alangkah baiknya nanti setelah saya lulus saya udah ada bekal dan bisa buat bisnis di sana. Tapi ya gimana kalau misalnya dari sayanya juga nggak bisa gitu, bukan fashion saya Mbak. Jadi saya bingung, saya pengen cerita ke temen saya, takutnya tuh temen saya bilang gitu ke orang tua saya, sedangkan kan takutnya
nanti orang tua saya kenapa kamu ini cerita ke orang lain gitu, sedangkan saya mau bilang ke mereka takutnya ntar kenapa baru sekarang, kenapa kalau nggak bisa ya ngapa baru sekarang gitu ngomongnya. Jadi saya bingung banget mbak. Disaranin deh sama teman saya buat konseling sama mbak. Jadi masalah itu salah jurusan gitu ya? Iya mbak, bener salah jurusan. Jadi mbak sekarang gimana nih ngejalanin di jurusan mbak sendiri? Jadi saya tuh kurang tergugah gitu loh mbak buat apa aja yang dikasih sama dosen, baik itu materi. Saya kayak ya udahlah terserah lo dosen mau ngapain juga, gue nyimak aja gitu. Tapi tuh fokusnya itu tuh malah dengerin YouTube, main game, main IG, TikTok gitu. Sedangkan apalagi kalau ini kan dikasih tugas, rasanya tuh udah males banget mbak. Apalagi kan sekarang daring, jauh dari laut, terutama kan di Waikanan nggak ada laut gitu. Terus juga tuh sama teman-teman jauh, koordinasinya juga buat tugas kelompok tuh agak susah gitu. Mana yang tadinya saya emang udah nggak suka sama nih prodi, bukan fashion saya di sini, kayak gini deh jadinya mbak. Jadi saya pusing mbak, saya harus kayak mana. Jadi nggak ini ya, timbulnya nggak termotivasi untuk belajar. Iya, jadi kayak motivasi saya tuh minim banget gitu buat di prodi ini. Saya agak masih bisa bertahan ya karena ini ngeliat orang tua tadi sih mbak gitu. Jadi permasalahan Mbak Nuna di sini nih kurang termotivasi belajar ya kak, dikarenakan seperti salah jurusan gitu ya, karena bukan kemauan dari diri sendiri, karena pilihan orang tua. Iya, tadinya tuh kirain ya udahlah jajal dulu gitu karena udah takdir juga kan, tapi ternyata semakin dijalanin bukan saya menemukan tempat saya di situ. Emang dari awal udah bukan bukan minatnya di situ, jadi ya udahlah, jadi bertahan makin lama kayak makin ngebeban gitu kok mbak. Jadi dari sayanya sendiri gitu. Jadi dari Mbak Nunanya sendiri sekarang udah di semester 3 ini, kira-kira gimana nih dari diri Mbak sendiri tuh, pengen ngelanjutin apa pengen pindah jurusan gitu? Kayaknya saya mau pindah jurusan deh mbak gitu, karena tuh udah gede juga ya mak, kita tahu mana yang enak buat kita, mana yang nggak buat kita nyaman, mana yang baik, mana yang buruk buat kita. Nah di sini bukan masalah untuk nurutin apa kata orang lagi, nggak sih mbak. Kalau saya baca quote-quote gitu ya di IG, jadi ya udahlah, mungkin saya mau pindah jurusan atau tahun depan nih sekitar setengah tahun lagi mungkin saya bakal ikut SBM gitu deh mbak. Tapi yang saya bingungin gimana ngomong sama orang tua saya, sedangkan saya tuh udah semester 3 sekarang. Oh, jadi di sini Mbak tuh bingung mau bilang ke orang tuanya ya. Sebelumnya udah pernah belum sih ngediskusiin gitu sama orang tua, bilang kalau Belum mbak, saya takut, makanya saya cari tempat curhat yang benar-benar menurut saya bisa ngebantu saya dan percaya, dan saya percaya sama dia, dia percaya sama saya gitu, biar ada saran yang bisa buat saya bergerak gitu, nggak di tempat itu doang. oh iya, kenapa Mbak Nuna sendiri nggak coba nih, kan masih semester 3 nih ya, masih semester awal, untuk coba di tahun depan, kenapa nggak bilang dulu nih sama orang tua untuk ibu ya bu, misalnya saya nih boleh nggak sih pindah jurusan karena ini nggak sesuai dengan minat bakat saya gitu. Oh, jadi mau nggak mau saya harus memberanikan diri dengan cara baik-baik buat ngomong ke orang tua ya mbak? Iya, didiskusiin lagi gitu kan. Jadi bisa nggak sih mau pindah jurusan gitu? Iya kan? sih mbak, saya juga ngerasa saya tuh egois banget. Saya mau ngejalanin apa yang saya mau, tapi saya nggak bilang ke orang tua, kan mereka juga nggak bisa ngebaca apa yang saya pikirin kan kalau nggak saya omong. Iya. Jadi Mbak Nuna di sini udah dapat belum sih dari sesi konseling kita ini untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapin dari diri Mbak sendiri? Dapat mbak, saya pelan-pelan mau coba ngomong dulu sama orang tua saya, karena kan ini bukan untuk saya sendiri sih, saya juga nanti sukses kan buat kedua orang tua saya juga, dan perlu ridho dari mereka. Jadi mau nggak mau pelan-pelan, saya nggak mau egois lagi buat ngomong ke orang tua saya kalau emang saya nggak bisa bertahan di prodi perikanan dan kelautan ini terus gitu. Begitu. Jadi di sini Mbak Nuna kan udah menemui nih titik masalahnya dan untuk solusi untuk masalah ini. Jadi masih ada lagi nggak nih yang pengen Mbak Nuna ceritain kepada saya?
Kayaknya udah deh Mbak. Jujur saya udah agak sedikit lega pas cerita dan dikasih solusi yang ngarahin ke saya tuh biar gini-gini gitu, kayak udah lega gitu. Nanti kalau misalnya ini tidak ada lagi yang Mbak Nuna pengen bicarain sama saya, kita tutup dulu ya konseling kita untuk siang hari ini. Nanti kalau misalnya Mbak Nuna ada masalah lagi atau masih kurang puas dengan sesi konseling kita bisa melakukan sesi konseling untuk di waktu selanjutnya. Oh boleh ya Mbak? Boleh Mbak, tinggal kontak saya aja melalui Siap. WA atau telepon. Baiklah, kita tutup ya sesi konseling kita pada siang hari ini. Saya akhiri, makasih ya Mbak Nuna ya. Makasih juga ya Mbak, saya sangat kebantu. Iya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Mbak. Iya Mbak Nuna.